Namaku Anita. Aku tumbuh di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama kedua orang tuaku. Bukan orang tua kandung, tapi orang-orang yang membesarkanku dengan penuh cinta, Pak Surya dan Bu Rini. Mereka mengadopsiku saat aku masih bayi, dan sejak itu, mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai anak angkat. Dalam hati mereka, aku adalah anak mereka sendiri. Titik. Hidup kami jauh dari kata mewah. Ayah bekerja sebagai sopir angkot, dan ibu menjahit pakaian di rumah. Kadang penghasilan kami cukup, kadang pas-pasan. Tapi yang selalu cukup di rumah ini adalah kasih sayang dan kehangatan. Sejak kecil aku terbiasa hidup hemat dan sederhana. Saat teman-temanku membawa bekal roti isi sosis dan susu kotak, aku membawa nasi goreng sisa semalam dan air putih. Aku tak pernah malu. Aku justru bangga, karena tahu semua itu hasil kerja keras orang tuaku. Selepas SMA, aku mendapat beasiswa penuh di universitas swasta jurusan akuntansi. Hidupku berubah sedikit lebih baik sejak saat itu. Aku mulai melihat dunia yang lebih luas. Dan disinilah aku bertemu dia, Riko. Anak kuliahan tampan, murah senyum, dan sangat cerdas. Ia mengambil jurusan manajemen bisnis dan sering tampil sebagai pembicara dalam seminar-seminar mahasiswa. Riko berasal dari keluarga berada. Ayahnya memiliki jaringan showroom mobil dan ibunya sosialita kenamaan di kota ini. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan Riko. Dunia kami terlalu berbeda. Tapi entah bagaimana, dia tertarik padaku. Mungkin karena cara berpikirku yang berbeda. Mungkin karena aku tidak pernah mencoba mencari perhatiannya seperti perempuan lain. Pertemuan kami bermula dari tugas kelompok. Riko adalah tipe yang bertanggung jawab, tidak hanya pintar bicara. Kami mulai sering berdiskusi. Lama-kelamaan, dia mulai mencari-cari alasan untuk bertemu, bahkan di luar tugas kuliah. Aku suka caramu melihat dunia, katanya suatu hari saat kami duduk di taman kampus. Aku hanya tertawa kecil, menunduk malu. Tapi jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Waktu berjalan. Kami semakin dekat. Riko mulai membawaku ke acara kumpul teman-temannya. Meski aku merasa canggung di antara mereka yang berpakaian bermerek dan bicara soal liburan ke luar negeri, aku mencoba menyesuaikan diri. Namun rasa minder itu sulit kuabaikan. Aku hanya gadis biasa yang tinggal di gang sempit, tak punya mobil pribadi, tak pernah liburan ke Bali, apalagi ke luar negeri. Tapi Riko, dia selalu meyakinkanku. Aku cinta kamu karena kamu, bukan karena latar belakangmu, katanya suatu malam saat kami berbicara lewat telepon. Aku tahu siapa kamu, dan itu sudah cukup. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi semuanya berubah hari itu. Hari ketika aku bertemu dengan keluarganya untuk pertama kalinya. Hari itu Riko mengajakku makan malam di rumahnya. Aku gugup bukan main. Aku memilih baju terbaik yang kupunya. Blus putih polos dan rok panjang biru tua. Aku berdandan sederhana tapi rapi. Aku ingin terlihat pantas. Aku ingin disukai. Rumahnya seperti istana. Ada 3 mobil parkir di garasi. Pintu rumah besar dengan ukiran rumit. Taman asri dengan lampu taman gantung yang indah. Saat aku melangkah masuk, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap tubuhku. Bu Erna, Ibu Riko, menyambutku dengan senyum tipis. "Kamu Anita, ya?" katanya sambil menatapku dari atas sampai bawah. Aku mengangguk dan menjabat tangannya. "Anak siapa? Kerja apa orang tuamu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menjawab jujur, bahwa ayahku sopir angkot dan ibuku penjahit. Dia hanya mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Selama makan malam, suasana sangat canggung. Mereka bicara soal perhiasan berlian, undangan gala dinner, dan proyek-proyek bisnis. Aku hanya duduk diam, berusaha tersenyum saat perlu. Lala, adik perempuan Riko,
bahkan sempat berkata lirih. Kayaknya bajunya dari pasar. Ya. Aku pura-pura tidak dengar. Sepulang dari rumah itu, aku menahan tangis di dalam angkot. Di dalam pelukan Riko, aku akhirnya menangis. Maaf ya, katanya lembut. Keluargaku memang suka menilai dari penampilan. Tapi aku nggak peduli. Aku cinta kamu, dan itu nggak akan berubah. Aku mengangguk. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Setelah malam makan malam yang membuatku merasa seperti orang asing, Riko semakin menunjukkan bahwa ia benar-benar serius denganku. Ia mulai lebih sering datang ke rumah, menyapa orang tuaku, bahkan membantu ibu mengangkat ember cucian tanpa diminta. Orang tuaku pun mulai menyukainya. Bapak bilang, anak itu sopan, nggak kelihatan anak orang kaya. Jarang yang begitu sekarang. Riko tak hanya berusaha diterima oleh keluargaku, tapi juga berusaha keras untuk meyakinkanku. Ia tahu aku merasa rendah diri. Setiap kali aku menarik diri, ia datang mendekat. Setiap kali aku merasa tak pantas, ia menggenggam tanganku dan bilang, "Kamu berhak bahagia, Nit, bersamaku." Suatu sore di taman kampus, ia membawakan 2 cup es krim coklat kesukaanku. Kami duduk di bangku panjang menghadap kolam kecil yang tenang. Angin bertiup pelan, daun-daun kering jatuh satu-satu. "Aku mau kita serius," katanya tiba-tiba. "Aku tahu kamu ragu, dan aku ngerti kenapa. Tapi aku nggak main-main. Aku ingin menikahimu, Nit." Aku terdiam. Jantungku berdetak begitu cepat, seakan-akan berusaha mengejar waktu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pikiran tentang Ibu Riko yang menatapku dengan sinis, dan suara Lala yang mencibir pakaianku, semua kembali terngiang. "Aku bukan orang yang bisa diterima di keluargamu, Rick," kataku pelan. "Kamu tahu itu. Kalau mereka tidak bisa menerima kamu, berarti mereka juga tidak menghargai aku, karena aku memilih kamu." Matanya menatapku dalam. Tak ada keraguan di sana. Tak ada kepalsuan. Aku melihat kesungguhan. "Kalau kamu mau, aku akan ngomong sama mereka. Aku akan bawa kamu ke masa depan yang layak kamu dapatkan." Aku menunduk. Hati kecilku ingin sekali berkata, "Ya." Tapi logikaku penuh peringatan. Dunia kami terlalu berbeda. Aku gadis dari rumah berlantai semen dan atap bocor, sedangkan dia lahir di rumah bertingkat dengan chandelier di ruang makan. Namun cinta kadang tidak logis. Kadang, ia hanya perlu diakini, lalu diperjuangkan. "Aku nggak tahu harus bilang apa," jawabku. "Tapi kalau kamu serius, aku nggak akan lari." Riko tersenyum lebar, seperti anak kecil yang mendapat hadiah impian. Ia menggenggam tanganku lebih erat. "Aku akan buktikan ke kamu dan ke mereka." Sejak percakapan itu, hubungan kami tidak lagi seperti dulu. Kami mulai bicara tentang masa depan. Riko mulai menabung untuk rumah kecil kami nanti, dan aku sibuk menyelesaikan skripsi agar segera bisa lulus dan bekerja. Tapi seperti yang sudah kuduga, keluarga Riko mulai menunjukkan penolakan yang lebih terbuka. Suatu hari, saat Riko mengajakku makan siang di rumahnya lagi, Bu Erna langsung berkata di depan meja makan, "Riko, kamu bisa dapat yang lebih baik. Masa depan kamu panjang. Jangan buat keputusan karena kasihan atau nafsu sesaat." Aku tercekat. Sumpit di tanganku nyaris terjatuh. Riko menoleh pada ibunya dan menjawab dengan tegas, "Aku nggak kasihan. Aku cinta. Dan keputusan ini bukan sesaat." Tapi Bu Erna tak tinggal diam. Ia mulai mengatur pertemuan dengan anak-anak teman bisnisnya. Mengirim foto-foto perempuan berpenampilan mewah ke Riko lewat adiknya, Lala. Aku tahu karena Lala sendiri pernah memperlihatkannya dengan senyum menyindir. "Aku kasih tahu aja ya, Kak," katanya suatu hari saat kami bertemu di lobi kampus.
Mama nggak akan izinkan kakak nikah sama orang kaya kamu. Kamu cuma nyusahin kakakku nanti. Aku mencoba tidak menunjukkan rasa sakit. Aku hanya tersenyum, lalu melangkah pergi. Namun semua tekanan itu membuatku mulai berpikir. Apa benar aku membuat Riko susah? Apa aku egois karena bertahan? Riko tahu aku mulai berubah. Ia melihatku lebih banyak diam, lebih banyak menolak ajakan jalan, dan lebih sering pulang cepat. Aku nggak mau jadi beban kamu, kataku suatu malam saat ia mengantarku pulang. Aku nggak mau kamu harus memilih antara aku dan keluargamu. Tapi aku memang sudah memilih kamu, Nit. Dan itu keputusan yang udah aku ambil sejak lama. Aku menatap matanya, dan entah kenapa, aku percaya lagi. Malam itu, sebelum turun dari motor, Riko memegang tanganku dan berkata, "Kalau nanti aku lamar kamu, kamu mau nggak?" Aku terdiam, lalu mengangguk perlahan. Dan aku tidak tahu bahwa anggukan itu akan membawaku pada hari paling menyakitkan dalam hidupku. Hari pernikahanku. Hari di mana semuanya berubah. Lamaran itu terjadi dengan sederhana, tapi penuh makna. Riko datang ke rumah bersama dua orang temannya membawa sebuket bunga dan sekotak cincin kecil. Tidak ada lilin-lilin, tidak ada pesta besar, tidak ada kamera. Hanya senyumnya yang tulus dan suaranya yang sedikit gemetar saat berlutut di ruang tamu rumahku yang sederhana. "Anita," katanya dengan mata yang menatapku dalam-dalam, "aku ingin hidup bersamamu. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi aku ingin menciptakan dunia baru, dunia kita sendiri. Will you marry me?" Aku terpaku. Pak Surya dan Bu Rini berdiri canggung di dekat dapur, terkejut dan tidak siap. Ibu menggenggam tanganku erat, sementara bapak hanya diam menunduk. Hatiku penuh campur aduk, bahagia, takut, gugup. Tapi satu hal yang pasti, aku mencintai Riko. Dan aku tahu dia bersungguh-sungguh. Aku mengangguk, air mata mulai mengalir di pipi. "Iya, aku mau." Tepuk tangan kecil dari teman-teman Riko terdengar, disusul pelukan dari ibu dan ucapan pelan dari bapak. "Kalau kamu yakin, kami dukung." Tapi dukungan dari orang tuaku hanyalah permulaan. Yang belum kami hadapi adalah rintangan yang lebih besar, keluarga Riko. Keesokan harinya, Riko memberanikan diri untuk bicara langsung dengan kedua orang tuanya. Ia ingin lamaran ini resmi, bukan sekadar kejutan kecil di rumah perempuan yang mereka anggap tidak selevel. Ia mengajakku ikut serta. Aku enggan, tapi Riko meyakinkan, "Aku butuh kamu di sampingku. Kita akan hadapi ini bersama." Kami datang ke rumah Riko sore hari. Kali ini, suasana tidak sekaku sebelumnya, tapi tetap dingin. Di ruang tamu besar itu, duduklah Bu Erna dengan raut wajah datar dan Pak Arman, ayah Riko, yang terlihat lebih netral, meski tatapannya tetap tajam. Lala sibuk dengan ponselnya, duduk menyilang kaki, hanya melirik ke arah kami sesekali. "Ada apa kamu ajak dia ke sini lagi?" tanya Bu Erna langsung, tanpa basa-basi. "Mama, aku serius dengan Anita. Aku sudah melamarnya, dan dia menerima." Keheningan memenuhi ruangan. Bu Erna menghela napas keras, lalu menatapku tajam. "Kamu tahu, Riko anak kami satu-satunya. Warisannya banyak. Perusahaannya besar. Kamu pikir kamu cukup pantas mendampingi dia?" Aku menunduk, berusaha menahan gemetar di tangan. Pak Arman ikut angkat bicara, suaranya tenang tapi menusuk. "Kamu punya pekerjaan tetap, Anita." "Saya sedang melamar kerja, Pak. Saya baru lulus." "Pernah kerja sebelumnya?" "Saya pernah magang di kantor akuntan selama 6 bulan, Pak." Lala tertawa kecil. "Magang?" "Lala," tegur Riko, tapi Lala hanya mengangkat bahu. Bu Erna menyilangkan tangan.
Kamu ini ibarat batu kerikil yang nyangkut di sepatu Riko. Tidak membuat luka, tapi menjengkelkan kalau terlalu lama dibiarin. Kami tidak bisa terima kamu jadi bagian dari keluarga kami. Perkataan itu seperti tamparan keras di pipiku. Aku menatap Riko. Ia bangkit berdiri. Kalau begitu, mulai hari ini, aku tidak lagi minta izin. Aku hanya memberitahu, kami akan menikah, dengan restu atau tanpa restu kalian. Apa kamu sudah gila, Riko? Bentak Bu Erna. Kamu akan menghancurkan hidupmu hanya karena perempuan ini. Kalau cinta dianggap penghancur, maka aku rela hancur. Aku menatap Riko dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bersyukur atau takut. Ia sedang mempertaruhkan segalanya untukku, keluarganya, kenyamanannya, bahkan mungkin warisannya. Pak Arman akhirnya berdiri juga, memandang kami berdua. Kamu akan menyesal, katanya pelan pada Riko, lalu masuk ke dalam. Setelah malam itu, hubungan kami dengan keluarga Riko memburuk drastis. Kami melanjutkan rencana pernikahan sendiri. Riko yang biasanya dikirimi uang bulanan, kini harus mengandalkan gajinya sendiri dari kerja freelance. Ia menyewa kontrakan kecil dan mulai hidup lebih sederhana. Aku tahu ini berat untuknya, tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ia sering berkata, "Akhirnya aku bisa ngerasain kayak kamu. Hidup dari bawah, bukan dari warisan." Persiapan pernikahan pun dimulai, tanpa bantuan dari pihak keluarga Riko sedikit pun. Bahkan undangan pun tidak dikirim ke rumahnya. Kami tak ingin dipermalukan lagi. Namun apapun yang kami rencanakan, sebaik apapun kami berusaha, ternyata tidak cukup untuk menghindari hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Hari di mana seharusnya menjadi hari bahagiaku. Hari pernikahanku. Hari di mana mereka menghina aku di depan semua orang. Dan hari di mana seseorang yang tak pernah kusangka muncul dalam hidupku, mengubah segalanya. Pernikahan. Bagi banyak perempuan, itu adalah momen impian. Gaun putih, senyum bahagia, keluarga yang saling mendukung, dan pesta yang penuh cinta. Tapi bagiku, persiapan pernikahan menjadi jalan panjang yang penuh luka, dibalut senyum pura-pura dan kata-kata tajam yang menusuk di balik senyum tamu undangan. Setelah Riko mengumumkan bahwa pernikahan tetap akan dilaksanakan, Bu Erna dan Pak Arman memilih diam. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada pertanyaan kapan acara berlangsung. Yang ada hanyalah keheningan yang dingin seperti musim dingin dalam film-film. Mereka tidak membantu satupun. Semua urusan, dari sewa gedung, catering, dekorasi, hingga undangan, jatuh ke tangan keluargaku yang serba terbatas. Riko menawarkan sebagian tabungan dan hasil kerjanya, tapi kami tahu itu tidak cukup. Kami harus berhemat, berkompromi dengan kualitas, memotong undangan, dan bahkan menolak untuk menyewa gaun pengantin yang mahal. Aku tahu Riko merasa bersalah. Ia mencoba menjadi pelindungku, tapi kadang aku bisa merasakan tekanan yang membebani bahunya. Maaf ya, Nit. Aku tahu kamu berhak dapat yang lebih baik dari ini. Aku menggenggam tangannya dan tersenyum. Yang aku butuhin cuma kamu. Kita sudah cukup kuat sampai sini. Tapi itu hanya kata-kata yang berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa hatiku terus-menerus tercabik. Puncak dari semuanya adalah saat kami mengadakan pertemuan keluarga kecil untuk membahas teknis acara. Keluargaku mengundang Bu Erna dan Pak Arman ke rumah. Kami duduk di ruang tamu, minum teh hangat, dengan toples kue kering yang ibu siapkan sejak pagi. Bu Erna datang dengan gaun hitam ketat dan kacamata hitam yang tidak ia lepas, meski berada di dalam ruangan. Ia duduk seperti seorang ratu di ruang tamu kecil kami yang berbau kapur barus dan pengharum ruangan murah. Kami cuma datang karena Riko maksa, katanya tanpa basa-basi. Tapi mohon dicatat, keluarga kami tidak akan ikut campur dalam acara ini. Jangan berharap bantuan dana.
Kami tidak ingin jadi bahan omongan karena menikahkan anak dengan orang yang tak selevel. Kalimat itu menusuk ibu seperti pisau. Tapi ia hanya tersenyum, menunduk, dan berkata pelan, "Kami mengerti, Bu. Kami akan usahakan sebisanya." Pak Arman tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk singkat beberapa kali, lalu sibuk mengecek ponselnya. Sebelum pulang, Bu Erna sempat melirik ke dapur dan berkomentar, "Saya harap kamu tidak berencana sajikan makanan kampung untuk tamu undangan nanti. Nama baik keluarga kami juga dipertaruhkan, meskipun kami tidak mengakui pernikahan ini sepenuhnya." Riko mengepal tangannya diam-diam. Aku meremas lengannya pelan. "Biarin, Rick," bisikku. "Kita sudah tahu mereka begitu." Setelah mereka pergi, ibu menangis di dapur. Aku memeluknya, mencoba menahan tangis sendiri. Kami hanya ingin menikah. Tapi kenapa rasanya seperti sedang dihukum? Hari-hari berikutnya menjadi sangat melelahkan. Kami harus menyesuaikan semua kebutuhan dengan anggaran yang minim. Undangan dicetak seadanya. Dekorasi dipesan dari vendor kecil yang bersedia menerima sistem cicilan. Gaun pengantinku dipinjam dari seorang penjahit tua yang sudah lama mengenal ibu. Tak ada perhiasan mewah. Tak ada wedding organizer. Tak ada glamor. Tapi aku mencoba mengingatkan diriku sendiri. Ini bukan soal pesta. Ini soal komitmen, cinta, kebersamaan. Namun, tekanan dari luar terus datang. Lala mengunggah status di media sosial yang isinya menyindir pernikahan, ngotot tanpa restu demi dapat status menantu orang kaya. Banyak teman-temannya ikut mengomentari dengan emoji tawa. Beberapa kenalan Riko juga mulai menjauh. Mungkin mereka malu karena Riko akan menikah dengan orang biasa. Beberapa bahkan terang-terangan berkata padanya, "Lo yakin, bro? Gak sayang sama kesempatan hidup lo?" Aku tahu Riko terluka. Tapi ia tidak pernah menunjukkan keraguan. Ia tetap datang ke rumah, membantu, mengangkat kursi sewa, menempel undangan satu-satu, bahkan mengecat dinding ruang tamu agar terlihat lebih layak. "Aku nggak butuh pesta mewah. Yang aku butuh cuma kamu," katanya lagi suatu malam. Tapi jauh dalam lubuk hatiku, aku tahu luka ini sudah membekas. Harga diriku terkikis sedikit demi sedikit, walau aku mencoba tetap tersenyum. Dan tanpa kami sadari, hari itu semakin dekat. Hari pernikahan yang seharusnya jadi hari paling bahagia, tapi justru menjadi hari paling memalukan dalam hidupku. Hari di mana air mataku tumpah, bukan karena bahagia, tapi karena dihina di depan semua tamu. Dan hari itu, hidupku berubah selamanya. Pagi itu, langit sedikit mendung, tapi aku tetap tersenyum melihat pantulan diriku di cermin. Gaun pengantin sederhana warna putih gading yang kupakai bukan buatan desainer ternama, tapi dijahit penuh cinta oleh ibu dan tangan-tangan tetangga yang ingin membantu. Rambutku ditata sepupu jauh yang biasa merias pengantin kampung. Tidak ada mahkota berlian, hanya bunga melati yang menjuntai pelan di sisi kanan. "Aku kelihatan cantik enggak, Bu?" tanyaku pelan. Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. "Kamu cantik, Nak. Lebih dari cukup." Kami menggelar pernikahan di aula kecil kelurahan yang sudah dihias sebaik mungkin dengan anggaran minim. Balon putih dan bunga plastik menjadi pemanis. Piring-piring sederhana berisi nasi kotak sudah berjejer di meja saji. Riko datang dengan jas abu-abu yang disewa, namun tetap tampak gagah. Ia menatapku dari kejauhan, tersenyum hangat, seolah semua yang terjadi belakangan ini tidak berarti apa-apa dibanding hari ini. Tapi yang kupikirkan saat itu bukan hanya Riko, melainkan keluarganya. Mereka hadir. Tidak bisa dibilang datang dengan hangat, tapi cukup mengejutkan melihat Bu Erna, Pak Arman, dan Lala berdiri di antara tamu undangan. Bu Erna mengenakan kebaya emas yang mewah,
dan Lala dengan dress mahal dan riasan tebal. Mereka datang dengan gaya dan niat yang tidak sepenuhnya baik. Kami semua berkumpul menjelang prosesi akad. Para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar adalah keluarga dan tetangga kami. Beberapa tamu dari pihak Riko datang dengan wajah heran melihat tempat acara yang biasa saja. Salah satu Tante Riko sempat berbisik cukup keras sambil menatap dekorasi dinding yang mulai terkelupas. Ya ampun, tempatnya kayak aula PKK zaman dulu. Lala tertawa kecil, tidak berusaha menutupi cibiran. Saat akad hampir dimulai, semua mata tertuju ke panggung. Aku duduk di samping Riko. Jantungku berdebar kencang. Tapi sebelum penghulu memulai, Bu Erna tiba-tiba berdiri dan angkat bicara di depan semua orang. "Maaf sebelumnya, saya ingin menyampaikan sesuatu," katanya dengan suara lantang, membuat ruangan mendadak hening. "Sebagai ibu dari mempelai pria, saya harus jujur. Pernikahan ini berlangsung bukan atas restu kami. Kami merasa Riko membuat keputusan yang tergesa-gesa dan tidak bijak. Saya hanya ingin semua tahu bahwa kami keluarga berada. Dan kami sebenarnya berharap Riko menikah dengan seseorang yang sepadan." Semua tamu terdiam. Beberapa mengalihkan pandangan karena tidak nyaman. Ibu menggenggam tanganku erat-erat. Gemetar. Aku menatap lantai. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. "Jadi," lanjut Bu Erna, "jangan ada yang menyangka pernikahan ini akan mengubah status hidup siapapun. Kami tidak akan mengakui atau mendukung hubungan ini secara resmi." Riko berdiri, menatap ibunya tajam. "Cukup, Ma. Tidak. Riko, Mama harus bicara. Semua orang di sini harus tahu kamu sedang merusak masa depanmu hanya karena..." Tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari luar aula. Suara mesin yang dalam dan elegan. Semua menoleh. Di luar sana, sebuah mobil hitam panjang berhenti perlahan. Mobil yang tak akan mungkin parkir di gang rumahku. Seorang pria tua keluar dari mobil. Pakaiannya rapi, setelan jas hitam berkelas. Wajahnya bersih, rambut putih tertata rapi, dan sikapnya tegak, penuh wibawa. Semua orang memandangnya heran. Ia melangkah masuk ke aula, dan matanya langsung tertuju padaku. "Anita?" Suaranya berat namun tenang. Aku mematung. Semua orang terdiam, bahkan Bu Erna. Pria itu melangkah pelan ke arahku. Ia berhenti hanya beberapa langkah di depanku dan berkata, "Kamu anakku." Aku menahan napas. "Ma, maaf, Pak." Pria itu mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan foto lama. Seorang bayi kecil dalam pelukannya dan seorang wanita muda berdiri di samping. Wanita itu, wajahnya mirip sekali denganku. Wajah yang pernah kulihat samar di dalam cermin sejak kecil. "Aku ayah kandungmu. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, aku menemukanmu di hari terpenting dalam hidupmu." Semua orang mulai berbisik. Riko menatapku, bingung. Bu Erna melotot tak percaya. "Aku minta maaf baru muncul sekarang. Tapi mulai hari ini, kamu nggak sendiri lagi, Nak. Kamu punya ayah. Dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang layak." Lalu ia menoleh ke arah keluarga Riko. Suaranya berubah tegas. "Dan untuk kalian, kalian seharusnya tahu. Aku adalah pemilik utama PT Guntur Abadi, tempat anak kalian bekerja. Mulai hari ini, Anita adalah ahli waris satu-satunya dari seluruh aset milikku." Seketika ruangan menjadi sangat hening. Bu Erna tampak kehilangan kata. Pak Arman terdiam, dan Lala menggigit bibirnya sambil menatap ke lantai. Aku tidak tahu harus merasa apa. Terkejut, marah, haru, bahagia. Semuanya bercampur dalam dadaku. Aku hanya tahu satu hal. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Setelah pengakuan mengejutkan itu, suasana aula pernikahan mendadak berubah.
Yang tadinya penuh bisik-bisik dan tatapan sinis kini dipenuhi kebingungan dan ketegangan. Para tamu saling berbisik, mencoba memahami siapa pria elegan yang dengan percaya diri mengaku sebagai ayah kandungku di depan semua orang, tepat di hari pernikahanku. Aku berdiri perlahan dari kursi pelaminan, tubuhku bergetar. Mataku tak bisa lepas dari wajah pria itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa familiar, hangat, namun asing. "Ayah kandung?" tanyaku lirih. Masih tidak percaya. Pria itu mengangguk perlahan, lalu mendekat dan membuka jasnya. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal pada Riko, yang berdiri kebingungan di sampingku. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen, surat kelahiran, hasil tes DNA, dan beberapa foto lawas. "Semuanya ada di sini," katanya tenang. "Kamu bukan anak dari keluarga angkatmu, Anita. Kamu anak kandungku. Namamu sebenarnya Anita Pramesti Wijaya. Ibumu, almarhum Ratri, meninggal setelah melahirkanmu dalam kondisi sulit. Saat itu, terjadi kekacauan keluarga. Aku melakukan kesalahan. Kamu dibawa pergi oleh saudaraku yang ternyata menyerahkanmu ke panti asuhan. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Hidupku selama ini penuh keterbatasan, tapi aku selalu merasa dicintai oleh ibu dan bapak angkatku. Kini, tiba-tiba, seorang pria kaya raya datang dengan dokumen dan mengaku sebagai darah dagingku sendiri." Ibu angkatku maju, air matanya jatuh tak terbendung. "Itu benar, Nak," katanya lirih. "Kami memang tidak tahu siapa orang tua kandungmu. Waktu itu kamu ditemukan di panti, baru lahir, dengan nama Anita tertulis di selimutmu. Kami langsung merasa tergerak untuk mengasuhmu." Hatiku seperti diremukan. Rasa sayangku pada mereka tak pernah berubah. Tapi hari itu, aku seperti sedang dipindahkan paksa dari hidup yang kukenal ke dunia yang sama sekali asing. "Ayah kandungku, Pak Wijaya," begitu semua orang mulai menyebutnya, memandangku penuh harap. "Kamu tidak harus ikut aku sekarang," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu, kamu punya tempat, kamu punya keluarga. Kamu bukan orang biasa. Kamu darah dagingku, dan aku tidak akan biarkan siapapun merendahkanmu lagi." Riko menatapku, lalu menatap pria itu. "Pak, Anda bilang tadi, Anda pemilik PT Guntur Abadi?" Pak Wijaya mengangguk. "Ya, saya pemilik utama perusahaan tempat kamu bekerja." Tatapan semua orang kini beralih ke keluarga Riko. Ibu mertuaku, Bu Erna, pucat. Ia memaksakan senyum, tapi jelas terlihat bahwa ia tengah menahan malu luar biasa. Pak Arman, yang tadi hanya diam, kini menunduk dan menarik tangan istrinya perlahan. Lala berdiri kaku, lalu dengan gugup memeluk tas kecilnya sambil menatapku tanpa suara. Pak Wijaya menoleh ke arah mereka dan berkata dingin, "Saya tidak suka melihat orang merendahkan anak saya." Sejak saat itu, semua yang semula menganggapku bukan siapa-siapa, tak lagi bersuara. Setelah acara berakhir, semua berjalan seperti di luar naskah. Para tamu membubarkan diri, sebagian besar masih terlihat kaget. Aku dan Riko dibawa keluar oleh Pak Wijaya menuju mobilnya. Di dalam mobil yang wangi dan senyap itu, aku duduk diam. Riko menggenggam tanganku kuat-kuat, seolah mencoba menjagaku tetap waras di tengah guncangan ini. "Maafkan aku baru datang sekarang," kata Pak Wijaya dari kursi depan. "Aku tahu kamu pasti bingung dan marah. Aku pun begitu ketika tahu kamu sudah dibuang dari hidupku selama ini. Tapi aku janji, Nit, aku akan menebus semuanya." Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena bahagia, bukan karena sedih, tapi karena semua ini terlalu besar untuk kuhadapi sendirian. "Saya cuma pengen tahu, kenapa baru sekarang?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. "Saya sakit keras 2 tahun lalu.
Operasi jantung. Sejak itu saya sadar, harta saya nggak berarti kalau saya mati tanpa bisa menatap anak saya sendiri. Saya mulai mencari, diam-diam. Dengan bantuan detektif dan pengacara, akhirnya saya menemukan jejakmu. Aku mengangguk pelan. Masih banyak yang harus dicerna. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku kembali ke rumah orang tuaku, keluarga angkat yang telah membesarkanku dengan cinta. Pak Wijaya menunggu di mobil, memberi ruang. Ibu langsung memelukku erat. Kamu tetap anak ibu, meskipun kamu anak orang kaya. Aku menangis dalam pelukannya. Aku nggak akan pernah lupa siapa yang besarkan aku, Bu. Siapa yang mandiin aku waktu kecil. Siapa yang ajarin aku sholat, ngajarin aku hidup. Di balik semua perubahan yang akan datang, satu hal tak akan berubah. Hatiku tetap untuk keluarga yang membesarkanku, bukan sekadar yang melahirkanku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menatap masa depan bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. 3 hari setelah hari pernikahan yang penuh drama itu, aku duduk di ruang tamu rumah mewah milik Pak Wijaya, ayah kandungku. Aku masih belum terbiasa dengan suasana rumah yang terasa asing tapi hangat. Lantai marmer putih mengilap, langit-langit tinggi, lukisan mahal di dinding. Semuanya seperti dunia lain yang tak pernah kuimpikan bisa kumasuki. Di hadapanku, duduklah pria yang kini menjadi bagian dari hidupku, Pak Wijaya. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding hari pertama kami bertemu. Kali ini ia tak datang sebagai penyelamat yang tiba-tiba muncul, tapi sebagai seorang ayah yang ingin bercerita tentang masa lalu. Maafkan ayah karena baru muncul sekarang, katanya, membuka percakapan. Suaranya pelan, namun syarat penyesalan. Bukan karena ayah nggak mau mencarimu, tapi karena ayah nggak tahu kamu masih hidup. Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Rasanya seperti akan membaca halaman paling kelam dalam hidupku. Ayah kehilangan ibumu saat kamu lahir. Namanya Ratri. Perempuan paling kuat dan penuh kasih yang pernah ayah temui, katanya sambil memandangi foto di tangannya. Perempuan berambut panjang dengan senyum lembut. Saat itu, kondisi perusahaan sedang kacau. Ada perebutan kekuasaan dalam keluarga besar. Kakak ayah, pamanmu, merasa ayah terlalu fokus pada keluarga dan bukan bisnis. Dan saat kamu lahir, kamu dibawa pergi, dengan alasan kamu akan lebih aman, disembunyikan. Tapi ternyata kamu ditinggalkan di panti asuhan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jadi, aku ditinggalkan karena ambisi keluarga. Pak Wijaya mengangguk pelan. Dan itu kesalahan ayah. Ayah terlalu percaya pada keluarga sendiri. Begitu kamu hilang, ayah mencari. Tapi semua jejakmu hilang. Seperti kamu lenyap dari dunia. Air mataku menetes tanpa sadar. Perasaanku bercampur aduk. Marah, sedih, kecewa. Tapi di balik semuanya, ada sedikit kelegaan. Aku bukan tak diinginkan. Aku hanya hilang. Lalu, bagaimana ayah bisa tahu aku Anita yang selama ini hilang? Tanyaku. 2 tahun lalu ayah hampir meninggal karena serangan jantung. Sejak itu ayah menyewa investigator untuk menelusuri kemungkinan kamu masih hidup. Dan satu-satunya petunjuk adalah nama yang kamu pakai. Anita, nama yang ibumu siapkan sebelum kamu lahir. Ia mengambil satu map dari meja dan menyerahkannya padaku. Di dalamnya, ada foto saat aku masih kecil bersama ibu dan bapak angkatku, salinan surat adopsi dari panti, serta hasil tes DNA. Kami melakukan tes diam-diam. Waktu kamu dirawat di rumah sakit 2 bulan lalu karena pingsan saat liputan. Aku ingat. Saat itu aku dirawat karena kelelahan. Salah satu suster mengambil sampel darahku untuk pemeriksaan lengkap. Aku tak menyangka itu digunakan juga untuk tes DNA. Maafkan ayah karena melakukan itu tanpa izinmu.
Tapi, itu satu-satunya cara untuk memastikan. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku menunduk, menggenggam tanganku sendiri. Emosiku terlalu besar untuk bisa ditampung dalam satu hari. Setelah sesi pengakuan itu, aku tinggal beberapa hari di rumah Pak Wijaya. Ia memperkenalkanku pada timnya, menunjukkan bagian dari perusahaannya yang ia harap suatu hari bisa kucoba pelajari. Tapi hatiku belum siap menerima semua itu. Yang paling membuatku bingung adalah bagaimana dunia luar merespon semuanya. Sejak kejadian di pernikahanku tersebar di media sosial dan berita online, namaku viral. Banyak yang bersimpati, banyak pula yang hanya ingin tahu. Ada headline yang tertulis, "Gadis biasa ternyata anak konglomerat. Drama pernikahan bikin geger. Mertua menghina menantu. Ternyata menantu anak bos perusahaan sendiri." Riko berusaha menenangkanku. Ia mematikan semua notifikasi media sosialku, menyembunyikan ponselku untuk sementara, dan hanya membiarkanku tenang. "Kamu nggak sendirian, Nit," katanya setiap malam sebelum tidur. "Kita lewatin ini bareng-bareng." Namun tekanan itu membuatku mulai berpikir ulang tentang banyak hal. Benarkah aku bisa tetap menjadi diriku sendiri di dunia yang penuh harta dan kepalsuan ini? Minggu berikutnya, ibu dan bapak angkatku datang menemuiku di rumah Pak Wijaya. Meski sempat sungkan, akhirnya mereka datang setelah dijemput sopir pribadi. Saat ibu masuk ke ruang tamu, aku langsung memeluknya erat. "Kamu tetap anak ibu, ya?" bisiknya sambil terisak. Aku mengangguk sambil menahan tangis. "Aku nggak akan pernah berubah, Bu." Pak Wijaya pun menghampiri mereka, lalu membungkuk sedikit. "Saya berutang nyawa kepada ibu dan bapak. Kalian telah membesarkan anak saya menjadi perempuan yang luar biasa." Itu pertama kalinya aku melihat ayah kandungku menundukkan kepala dengan tulus di hadapan orang lain. Dan itu membuatku percaya, mungkin aku memang punya dua keluarga sekarang. Dan dua-duanya mencintaiku. Siapa sangka? Aku, Anita, gadis biasa dari gang sempit, anak angkat tukang ojek dan penjahit rumahan, sekarang bangun tidur di kamar luas berukuran hampir separuh rumah lamaku. Spray katun Mesir, jendela setinggi langit-langit, dan aroma lilin wangi yang menyambut setiap pagi. Tapi meski semuanya tampak sempurna dari luar, hatiku belum merasa pulang. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah Pak Wijaya, ayah kandungku. Orang-orang menyebutnya konglomerat, raja properti, pemilik grup Wijaya Corporation, termasuk perusahaan tempat Riko bekerja. Tapi bagiku, dia masih pria tua asing yang baru ku kenal, walau ia sangat berusaha mendekatiku. "Ini semua milikmu juga, Nak," katanya suatu malam, saat kami duduk di taman belakang rumahnya yang dipenuhi lampu-lampu kecil seperti di film. Ayah ingin menebus waktu yang hilang. Tapi bisa apa harta menghadapi luka dan kebingungan dalam dada? Aku mulai diperkenalkan ke lingkungan bisnisnya. Setiap pagi, mobil hitam mewah menjemputku ke kantor pusat Wijaya Corp. Aku ditempatkan di bagian komunikasi perusahaan, jabatan yang katanya belajar dari bawah. Tapi semua tahu, aku bukan karyawan biasa. Orang-orang di kantor memandangku dengan dua ekspresi, kagum dan waspada. Dia itu anak Pak Wijaya. Loh, yang ketemu pas hari nikahnya sendiri. Dulu pacarnya aja dihina sama keluarga suaminya. Sekarang dia bos besar. Karma itu real. Gosip di balik layar kantor lebih ramai daripada rapat strategi bisnis. Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengarnya. Mencoba tetap ramah. Tapi batinku tak tenang. Aku tahu mereka tidak melihatku sebagai Anita, manusia biasa dengan perasaan dan ketulusan. Mereka melihat statusku, warisanku, label, anak konglomerat, yang kini melekat seperti stiker permanen. Riko juga berubah, tapi bukan dalam cara buruk. Dia semakin perhatian, semakin protektif.
Mungkin karena tahu posisi keluarganya kini di bawah bayang-bayang besar ayah kandungku. "Rick, kamu baik-baik aja di kantor?" tanyaku saat kami makan malam berdua. Dia mengangguk sambil meneguk teh hangat. "Mereka tahu kamu anak pemilik perusahaan. Jadi sekarang aku malah dapat perlakuan istimewa. Tapi, rasanya aneh." Aku menatapnya. "Aneh gimana?" "Aku takut kamu pikir aku cuma nikahin kamu karena kamu anak orang kaya." Dadaku terasa sesak. Aku menggeleng cepat. "Rico, kamu mencintaiku sebelum tahu semua ini. Kita susah bareng. Kita dihina bareng. Kalau ada yang tulus, itu kamu." Dia menggenggam tanganku erat. "Aku nggak akan berubah. Nit, kekayaan ayah kamu, status kamu sekarang, semua itu nggak bikin aku minder. Aku cuma takut kamu yang berubah." Aku menatapnya lama, lalu aku berkata jujur, "Yang berubah cuma lingkungan kita, tapi hatiku tetap sama." Di sisi lain, perubahan juga terjadi dalam keluargaku yang lama. Ibu dan bapak angkatku kini mulai didatangi oleh wartawan. Banyak yang ingin tahu bagaimana rasanya membesarkan anak orang kaya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ada yang menyebut mereka pahlawan, ada pula yang sinis, menuduh mereka beruntung dapat anak emas. Ibu sempat menangis saat kami video call. "Maaf ya, Nak, Ibu nggak biasa disorot begini. Ibu cuma mau kamu bahagia." Aku menenangkan beliau, menjelaskan bahwa ini hanya sementara. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa bersalah. Kehidupan sederhana yang pernah kami jaga rapat-rapat kini jadi konsumsi publik. Suatu malam, Pak Wijaya mengajakku makan malam khusus di restoran privat miliknya. Hanya kami berdua. Di meja, ia menyodorkan sebuah dokumen. "Ini draft perubahan surat warisan. Kamu akan jadi ahli waris utama." Aku menatap kertas itu, bingung. "Ayah, aku belum siap." Ia tersenyum lembut. "Kamu nggak harus jadi seperti ayah. Tapi kamu harus tahu siapa kamu. Dunia akan menilaimu dari harta, status, dan pengaruhmu. Tapi satu-satunya yang bisa mengontrol narasi itu adalah kamu sendiri." Aku menatap wajahnya yang lelah namun bijak. Mungkin benar, aku memang dilahirkan di dunia ini bukan untuk jadi gadis biasa selamanya. Tapi bukan berarti aku harus meninggalkan siapa aku sebenarnya. Hidupku berubah drastis. Tapi aku belum tahu apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan, atau hanya dunia baru yang dipenuhi jebakan. Hari itu, aku dan Rico diundang makan malam oleh ibunya, Bu Ratna. Ini pertama kalinya beliau menghubungi kami sejak insiden pernikahan. Sungguh, aku tidak berharap banyak. Tapi Rico bilang, setidaknya, kita tahu apa maksud mereka sekarang. Rumah besar keluarga Rico masih sama seperti terakhir kali kudatangi. Hanya saja kali ini, suasananya terasa berbeda. Bukan lagi dingin dan menyudutkan, tapi penuh kehati-hatian dan, entah kenapa, kecanggungan. "Anita sayang, silakan duduk," kata Bu Ratna dengan senyum dibuat-buat. Tak ada lagi nada merendahkan. Yang ada hanya wajah gugup dan sopan berlebihan. Aku duduk pelan di samping Rico. Di meja makan sudah tersedia berbagai hidangan mahal. Hidangan yang dulu mungkin tidak disiapkan untukku, tapi untuk tamu setara. "Tante senang sekali kalian bisa datang. Maaf ya kemarin, suasana pernikahan agak tegang," ujarnya sambil menyibak rambutnya. Rico menatap ibunya datar. "Bukan tegang, Bu. Tapi ibu menghina istri saya di depan tamu." Suasana langsung sunyi. Bahkan sendok yang menyentuh piring pun terasa keras di telinga. Aku menarik napas pelan, mencoba mengontrol diri. "Tidak apa, Rico," kataku lembut. "Saya ingin dengar sendiri dari tante."
Bu Ratna terlihat canggung. Ia menatapku sejenak, lalu tertunduk. Wajahnya yang biasanya garang kini tampak penuh penyesalan. Kamu benar. Tante salah. Tante menilai kamu hanya dari penampilan dan latar belakang. Tante pikir kamu hanya ingin numpang hidup. Padahal kamu tulus mencintai Riko. Ia terisak. Dan sekarang, tahu bahwa kamu ternyata anak Pak Wijaya. Tante merasa malu sekali. Aku menunduk, menggenggam tangan Riko di bawah meja. Bukan soal aku anak siapa, kataku tenang. Kalaupun aku tetap anak tukang ojek dan penjahit, aku ingin dihargai sebagai manusia. Ucapan itu membuat Bu Ratna benar-benar menangis. Ia berdiri, lalu tiba-tiba bersimpuh di depan kami. Maafkan Tante. Nak. Tante bodoh, sombong, egois. Sekarang semua sudah kembali ke Tante. Tuhan mempermalukan Tante tepat di hari pernikahan anak sendiri. Aku refleks bangkit, berusaha menenangkannya. Tante, berdirilah. Saya bukan ingin menyimpan dendam. Saya hanya ingin jujur. Setelah makan malam itu, perubahan perlakuan keluarga Riko sangat terasa. Adiknya, Alin, yang dulu menyindirku soal gaun murahan di acara lamaran, kini malah sibuk mengirimiku pesan manis tiap hari. Kak Anita, nanti kalau sempat ajak aku jalan-jalan ya ah. Pengen banget ngobrol, banyak wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Kak Anita, kamu keren banget sih sekarang. Inspirasi. Dulu dia bahkan tak sudi memanggilku kakak. Sekarang, seperti jadi fans berat. Ayah Riko juga menghubungi Riko secara pribadi, menawarkan kesempatan kerjasama antara usaha keluarga mereka dan Wijaya Corp. Kayaknya keluarga kamu bukan minta maaf karena sadar salah, Rick, kataku suatu malam. Tapi karena takut aku berbalik arah. Riko menatapku. Apa kamu mau balas dendam? Aku menggeleng pelan. Tidak, tapi aku juga nggak mau mereka pikir semuanya bisa selesai hanya karena statusku berubah. Beberapa minggu setelahnya, aku mendatangi rumah keluarga Riko lagi. Kali ini tanpa Riko, hanya ditemani supir ayahku. Aku ingin bicara dari hati ke hati, tanpa perantara. Di ruang tamu, aku memandang mata Bu Ratna dan berkata, saya akan memaafkan Tante. Tapi bukan karena saya anak Pak Wijaya. Saya memaafkan karena saya ingin hidup damai. Tapi maafkan saya juga, karena saya tidak akan pura-pura lupa. Bu Ratna mengangguk, pelan tapi pasti. Itu lebih dari cukup. Di kantor tempat Riko bekerja, yang kini secara teknis juga milik keluargaku, ia sempat ditegur secara halus oleh atasannya. Pak Riko, selamat ya. Dengar-dengar sekarang menantu pemilik perusahaan? Wah, karir makin cerah nih. Riko hanya tersenyum kecil. Tapi saat di rumah, ia mengaku padaku, aku nggak suka itu. Aku ingin naik karena kerja kerasku, bukan karena kamu Anita Wijaya. Aku tersenyum. Itu yang membuatku tetap mencintaimu, Rick. Kami berdua tahu, badai belum selesai. Dunia memperlakukanku berbeda sekarang. Beberapa karena takut, yang lain karena menjilat. Tapi satu hal pasti, aku akan tetap jadi diriku sendiri. Karena harga diriku tidak tergantung pada status atau harta. Setiap pagi ketika aku membuka mata di kamar yang luas itu, aku merasa kosong. Bukan karena tak ada cinta. Riko mencintaiku dengan tulus. Keluarga angkatku tetap menyayangiku tanpa pamrih. Bahkan Pak Wijaya, ayah kandungku, terus berusaha menebus waktu yang hilang. Tapi semua itu terasa samar, tertutup oleh satu hal yang terus membayangi hidupku sejak hari pernikahan itu. Status. Aku menjadi seseorang yang dihormati, bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang kumiliki. Pagi itu, aku datang ke kantor dengan penampilan sederhana.
blus putih polos dan celana bahan, tanpa tas branded, tanpa sepatu mengilap. Kupikir mungkin orang akan memperlakukanku seperti dulu, sebelum semua tahu aku anak Pak Wijaya. Tapi nyatanya, "Selamat pagi, Bu Anita. Silakan lewat duluan," kata security sambil membuka pintu otomatis seperti sedang menyambut komisaris utama. "Bu, kopi spesial dari pantry. Kami buatkan khusus, semoga suka," ujar salah satu staf sambil menyodorkan gelas kopi hangat. Senyum mereka sopan, sikap mereka manis, tapi mataku bisa melihat jelas. Semua itu bukan untukku. Itu untuk nama belakangku, Wijaya. Untuk jabatan yang tidak kuminta. Untuk darah yang baru ku ketahui beberapa minggu lalu. Aku duduk di ruanganku, menatap pantulan wajahku di layar komputer. Apakah aku benar-benar Anita? Di rumah, aku mulai merasa tak nyaman. Makanan mewah, pelayan yang sigap menyambut setiap langkahku, bahkan mobil dengan supir pribadi, semua terasa seperti kurungan emas. Suatu malam, aku minta izin pada Pak Wijaya untuk pulang ke rumah keluarga angkatku selama beberapa hari. Bukan karena marah, tapi karena ingin bernapas sebagai aku yang dulu. "Kamu boleh, Nak," kata beliau pelan. "Tapi, jangan lupakan siapa dirimu sekarang." Aku tersenyum lemah. Aku justru takut aku melupakan siapa diriku sebenarnya. Di rumah ibu dan bapak angkatku, semuanya masih sama. Dapur mungil dengan suara wajan menggelegak, televisi kecil yang kadang burem, dan aroma khas rumah lama yang bagiku adalah surga. "Ibu bikin tempe mendoan favorit kamu," kata ibu sambil tersenyum. Aku langsung memeluk beliau. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menangis tanpa ditahan. "Aku capek, Bu." Ibu tak berkata apa-apa. Ia hanya mengelus punggungku. Pelan, penuh kasih. Seperti dulu waktu aku kecil dan ditolak teman karena aku bukan anak kandung. Di rumah ini, aku tidak dijilat, tidak disembah karena harta. Aku hanya Anita, anak yang dibesarkan dengan cinta. Selama beberapa hari aku tinggal di sana. Aku menyapu halaman, ikut belanja ke warung, bahkan naik motor bertiga dengan ibu dan bapak seperti dulu. Di tengah kesederhanaan itu, aku merasa utuh. Riko sempat datang menjemput, tapi aku bilang, "Boleh aku di sini 1 malam lagi?" Dia mengangguk mengerti. "Aku tahu kamu butuh ruang. Aku tunggu kapanpun kamu siap pulang." Ketika aku kembali ke rumah Pak Wijaya, beliau menyambutku dengan senyum penuh pengertian. "Kamu tidak harus tinggal di sini kalau tidak nyaman," ujarnya. "Tapi aku ingin tetap dekat dengan ayah," jawabku jujur. "Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Lalu aku tambahkan, "Ayah, aku ingin bekerja di yayasan sosial. Aku ingin membantu anak-anak dari keluarga sederhana seperti aku dulu. Aku ingin orang mengenalku karena hatiku, bukan karena rekeningku." Pak Wijaya tersenyum haru. "Kamu benar-benar anak ibumu. Lembut, tapi kuat." Sejak saat itu, aku mulai mengatur waktu. Aku tetap bekerja di kantor, tapi juga mengelola sebuah yayasan kecil milik ayah. Aku mendesain program pendidikan gratis, membantu UMKM, dan turun langsung ke lapangan. Di sana, aku menemukan kembali siapa aku sebenarnya. Aku bertemu anak-anak yang seperti aku dulu, malu karena miskin, takut karena diabaikan, rendah diri karena merasa tak berharga. Kepadanya aku berkata, "Jangan pernah pikir harga dirimu tergantung dari apa yang kamu punya, tapi dari siapa kamu saat dunia tidak melihat." Aku bukan lagi Anita si gadis biasa, tapi aku juga bukan Anita karena harta. Aku adalah Anita karena perjuangan, karena cinta, karena luka, dan karena pilihan untuk tidak menjadi seperti mereka yang dulu menghina. Hari itu,
Aku duduk di beranda rumah Pak Wijaya, memandangi langit senja yang mulai meremang. Di tanganku ada foto lama. Aku kecil, digendong ibu sambil tertawa lepas. Di belakang kami, Bapak tersenyum bangga sambil memegangi sepeda tua. Foto itu bukan kenangan tentang siapa yang melahirkanku, tapi tentang siapa yang mencintaiku sejak aku belum tahu arti cinta itu sendiri. Aku tahu, tak ada satupun alasan untuk menjauh dari mereka hanya karena sekarang aku tahu siapa ayah kandungku. Dunia bisa bilang apapun, tapi hatiku tetap pulang ke rumah yang dulu. Rumah sederhana dengan cinta luar biasa. Aku memutuskan untuk mengadakan makan malam khusus. Bukan di restoran mewah, bukan di rumah besar Pak Wijaya, tapi di rumah masa kecilku. Di ruang makan yang kursinya tak sama tinggi, di meja kayu yang sudah mulai keropos. Aku mengundang Riko, Pak Wijaya, dan ibu serta bapak angkatku. Awalnya mereka sungkan. Ngapain ngerepotin? Kamu sekarang tinggal di istana. Kok masih mau balik ke rumah reot ini? Kata bapak sambil terkekeh. Aku meraih tangannya. Karena rumah ini yang bikin aku jadi seperti sekarang. Malam itu, kami makan dengan sederhana. Tempe goreng, sambal terasi, nasi liwet, dan teh panas. Tapi tak ada satupun wajah yang tak tersenyum. Pak Wijaya terlihat gugup, tapi berusaha menyatu. Bu, Pak, saya tahu tidak mudah menerima kenyataan ini. Tapi saya sungguh berterima kasih. Karena Anita tumbuh jadi anak sebaik ini karena kalian. Ibu tersenyum sambil menahan air mata. Kami mungkin bukan yang melahirkan, Pak, tapi kami berjanji waktu itu. Saat melihat bayi kecil yang dibungkus selimut tipis di panti, kami akan mencintainya seumur hidup. Aku menatap mereka satu persatu. Hatiku penuh. Bukan karena bahagia semata, tapi karena akhirnya mereka bertemu dan saling menghargai. Riko menggenggam tanganku. Kamu beruntung punya dua keluarga yang mencintaimu tanpa syarat. Aku menjawab pelan, dan aku ingin dunia tahu bahwa yang membesarkan adalah orang tua sejati, bukan hanya yang memberi darah. Beberapa hari kemudian, aku mengajak ibu dan bapak menginap di rumah besar Pak Wijaya. Awalnya mereka menolak. Ih, ibu gak enak sama orang kaya. Aku tertawa. Tapi orang kaya itu sekarang menantu kalian juga. Pak Wijaya menyambut mereka seperti menyambut bangsawan. Beliau menyiapkan kamar khusus, lengkap dengan lemari berisi pakaian baru, bahkan sandal rumah khusus ibu. Maaf ya Bu, kalau dulu Anita harus hidup sederhana. Saya terlambat, tapi saya bersyukur karena dia tumbuh bersama kalian. Ibu tersipu. Gak usah minta maaf. Pak, kalau dia hidup kaya sejak kecil, belum tentu dia jadi Anita yang ini. Aku tertegun. Kalimat itu benar-benar menamparku. Dengan lembut, aku mengajak mereka keliling kota, termasuk yayasan yang sedang aku kelola. Bapak berdiri terdiam di depan mural besar bergambar perempuan muda memeluk anak-anak panti. Itu kamu ya? Waktu pertama kali kamu bantu panti ini? Aku mengangguk. Aku gak pengen orang lain ngerasa sendirian. Kayak dulu waktu aku kecil dan gak ngerti siapa aku sebenarnya. Bapak mengusap mataku yang mulai basah. Kamu Anita. Itu cukup. Saat malam tiba, kami duduk bersama di ruang keluarga. Ibu, Bapak, Riko, dan Pak Wijaya. Tak ada yang bicara soal status. Tak ada yang mengungkit soal warisan atau kekuasaan. Hanya cerita-cerita kecil, tawa renyah, dan kehangatan yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Dan di saat seperti itu, aku sadar, aku bisa saja lahir dari darah siapapun. Tapi cinta sejati, itu datang dari siapa yang memilih untuk tetap tinggal, mencintaiku bahkan ketika mereka tak harus. Beberapa waktu setelahnya, aku membuat video pendek untuk program yayasan. Judulnya, Siapa Orang Tua Kita Sebenarnya? Di sana, aku berdiri di depan kamera dan berkata,
Orang tua sejati bukan hanya soal siapa yang melahirkan, tapi siapa yang tetap ada di hari kamu sakit, lapar, dan merasa tak berarti. Siapa yang menggenggam tanganmu saat kamu gagal, bukan hanya saat kamu sukses. Dan siapa yang mencintaimu bahkan sebelum tahu kamu bisa jadi anak orang kaya. Video itu viral. Banyak yang menangis. Banyak pula yang menulis ulang kisahnya. Dan di kolom komentar, salah satu komentar terbanyak disukai adalah, "Aku bukan anak kandung mereka, tapi aku adalah anak mereka, dengan seluruh cinta yang kupunya." Waktu bisa menyembuhkan, tapi kadang luka butuh dibuka lebih dulu sebelum benar-benar bisa sembuh. Hari itu, langit sore tampak sendu, seolah tahu bahwa akan ada yang pecah, bukan badai, melainkan ego dan gengsi yang selama ini membungkus hati yang rapuh. Aku baru saja pulang dari yayasan ketika Riko menemuiku dengan wajah gelisah. Mereka ingin bertemu. Aku tahu siapa yang dimaksud. Orang tuamu. Riko mengangguk pelan. Ibu, ayah, bahkan Clara. Mereka ingin minta maaf. Aku menatap matanya lama. Minta maaf? Setelah semua yang mereka ucapkan waktu itu? Setelah hari pernikahan kita jadi aib karena ulah mereka? Riko menggenggam tanganku. Aku nggak membela mereka. Tapi, mungkin ini waktunya. Kami mengatur pertemuan di rumah Pak Wijaya. Aku sempat ragu. Apakah bijak membawa mereka ke tempat ini? Tempat yang dulu mungkin akan mereka anggap terlalu mewah untukku. Tapi sekarang justru menjadi bagian dari kehidupanku. Tapi Pak Wijaya tak ragu sedikit pun. Biarkan mereka datang. Kalau niatnya tulus, rumah ini akan jadi tempat pengakuan, bukan penghinaan. Sore itu, suara mobil terdengar di pelataran. Riko membuka pintu, dan muncullah 3 sosok yang dulu menganggapku tidak layak. Ibu mertua mengenakan kebaya sederhana, jauh dari penampilannya yang biasanya penuh perhiasan. Ayah mertua tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Dan Clara, adik Riko, menunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Mereka masuk dengan langkah pelan. Aku berdiri di sisi Pak Wijaya, sementara Riko berdiri di tengah, seperti jembatan di antara dua dunia yang dulu tak pernah bisa bersatu. Tak ada basa-basi. Ibu mertua langsung berlutut di depanku. Tangisnya pecah, mengejutkanku. Anita, maafkan ibu. Aku tertegun. Bu, jangan. Tapi ia tetap menangis. Suaranya pecah di tengah isakan. Ibu dulu sombong. Ibu takut Riko hidup susah. Ibu kira kamu cuma numpang hidup. Ibu kira kamu akan bikin Riko jatuh. Tapi ternyata justru ibu yang jatuh karena kesombongan sendiri. Ayah mertua bicara lirih. Suaranya berat, penuh penyesalan. Kami salah. Dan sekarang kami malu. Kamu bukan hanya layak. Kamu jauh lebih baik dari yang kami kira. Clara mendekat. Dengan mata sembab. Maaf, Kak Anita. Aku pernah bilang kamu kampungan. Tapi sekarang aku malu pernah menghina orang yang ternyata lebih punya martabat daripada aku. Suasana hening. Pak Wijaya berdiri tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia bicara perlahan, tapi tegas. Saya tidak mendidik anak saya untuk membalas dengan kebencian. Tapi saya juga tidak membesarkan anak saya untuk menjadi korban penghinaan. Hari itu, kalian mempermalukan Anita, bukan karena dia salah, tapi karena kalian menilai manusia dari status, bukan hati. Ibu mertua menunduk makin dalam. Kami tidak minta dimengerti, hanya diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menatap mereka satu persatu. Hatiku berperang, antara luka lama yang belum kering, dan keinginan untuk hidup dengan damai. Lalu, aku menunduk, duduk setara dengan ibu mertua, dan menggenggam tangannya. Bu, saya bukan orang suci.
Tapi saya bukan pembenci juga. Saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi saya tidak akan pernah melupakan. Ia mengangguk pelan, menerima dengan air mata masih mengalir. Apa saya masih boleh memeluk kamu sebagai menantu saya? Katanya dengan suara gemetar. Aku tersenyum kecil dan memeluknya perlahan. Dan di pelukan itu, tak ada status, tak ada kasta. Hanya dua perempuan yang sama-sama pernah salah dan sama-sama ingin mulai dari awal. Setelah pertemuan itu, hubungan kami perlahan membaik. Tak sempurna, tapi lebih jujur. Ibu mertua mulai sering menghubungiku, bukan lagi dengan nada perintah, tapi seperti seorang sahabat. Clara bahkan ikut menjadi relawan di yayasan, membantu mengajar anak-anak dengan sabar. Ayah mertua juga mulai menghormati Pak Wijaya, bukan hanya sebagai mertua anaknya, tapi sebagai sosok yang ia akui jauh lebih bijak daripada yang pernah ia kira. Dan Riko, ia menatapku setiap hari seolah baru menyadari bahwa di balik perempuan sederhana yang dulu ia temui di warung nasi, ada kekuatan yang mampu mengubah dua keluarga. Hari itu, sebelum tidur, ia berkata, "Kamu sadar nggak? Kalau bukan karena kamu, keluarga kita nggak akan pernah bersatu." Aku menatapnya sambil tersenyum. Kadang luka harus dibuka biar bisa sembuh. Tapi yang lebih penting, jangan kita lukai orang lain hanya karena takut mereka lebih kecil dari kita. Dia memelukku erat. Aku bangga jadi suami kamu, Nita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan kami yang menyakitkan, aku tidur dengan damai. Pernikahan bukan akhir cerita cinta. Justru ia adalah awal dari segala hal yang tidak diajarkan oleh dongeng-dongeng masa kecil, tentang ego, luka masa lalu, dan kenyataan yang kadang tak bisa ditangani hanya dengan cinta. Beberapa bulan setelah kehidupan kami mulai membaik, badai baru datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Riko pulang lebih malam dari biasanya. Ia masih perhatian, masih mencium keningku setiap pagi, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tak lagi penuh kejutan seperti dulu. Pembicaraan kami sering berhenti di tengah. Dan entah kenapa, kami seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. "Ada yang kamu pikirkan?" tanyaku suatu malam. Ia menggeleng cepat. "Enggak kok, cuma capek kerja." Tapi aku tahu Riko. Aku tahu ketika dia menyembunyikan sesuatu. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah pernikahan kami masih berdiri di atas cinta? Atau sekarang hanya jadi simbol hubungan dua keluarga besar? Apakah Riko masih mencintaiku karena aku Anita, gadis biasa yang dia temui di hari hujan itu? Atau karena aku anak Pak Wijaya? Kecurigaan mulai tumbuh. Tidak sehat, memang, tapi jujur. Apalagi saat aku melihat pesan singkat dari rekan kerjanya, seorang perempuan bernama Dinda. "Thanks buat makan siangnya. Kok, jangan lupa laporan tender minggu depannya. Ditunggu." Bukan pesan yang romantis, tapi cukup membuat hatiku tenggelam. "Kenapa kamu nggak cerita kalau makan bareng rekan kerja perempuan?" tanyaku, mencoba bersikap biasa. Riko terdiam sejenak, lalu menjawab datar, "Karena nggak penting." "Tapi buat aku penting," balasku pelan. Kami tak bertengkar malam itu. Tapi sunyi di antara kami jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih awal dan menemukan Riko duduk di teras, menatap langit mendung. "Maaf," katanya tiba-tiba, bahkan sebelum aku sempat membuka pintu pagar. "Untuk apa?" tanyaku pelan, meski dalam hati aku tahu. "Karena aku ngejauh. Karena aku mulai ngerasa kecil di depan kamu, sejak kamu jadi Anita yang semua orang hormati karena ayahmu." Aku menahan napas. "Kok? Bukan salah kamu. Itu salahku. Aku yang dulu bangga bisa melindungi kamu, sekarang malah merasa seperti aku cuma numpang nama. Bahkan di kantor, semua orang lebih hormat ke kamu daripada ke aku."
Aku duduk di sebelahnya. Kenapa kamu nggak cerita? Karena aku takut. Takut kamu sadar kalau kamu sekarang bisa punya siapapun. Dan nggak butuh aku lagi. Aku menatap matanya. Mata yang dulu memberanikan diri mencintaiku meski semua orang melarang. Riko, ucapku lembut. Aku mencintai kamu bukan karena kamu bisa melindungi aku. Tapi karena kamu pernah berdiri di sisiku saat aku nggak punya siapa-siapa. Dan kamu nggak pernah numpang nama. Kamu suamiku. Orang yang aku pilih karena hati, bukan karena harta. Ia menunduk. Aku butuh waktu untuk memperbaiki diri. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu tetap jadi Riko yang dulu dan Riko yang terus mau tumbuh bersamaku. Sejak malam itu, kami membuat kesepakatan baru. Jujur tanpa takut dihakimi, terbuka tanpa merasa lemah, dan saling mengingatkan tanpa saling menjatuhkan. Pernikahan kami bukan dongeng. Tapi itu bukan hal buruk. Karena di dunia nyata, cinta tidak tumbuh di atas kilau istana, melainkan di antara dua manusia yang mau memperjuangkan satu sama lain. Aku tahu, masih banyak hal yang akan menguji kami. Tapi malam itu, ketika aku menatap Riko tidur di sampingku, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak salah memilih hati. Orang bilang memaafkan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Tapi bagiku, memaafkan adalah proses, panjang, melelahkan, dan tidak selalu berujung pada pelukan damai. Ada luka yang tetap meninggalkan bekas, bahkan setelah maaf diucapkan. Namun, aku memilih untuk berdamai. Bukan demi mereka yang pernah menyakitiku, tapi demi diriku sendiri. Beberapa hari setelah perbincangan panjang itu, aku duduk bersama ayah, Pak Wijaya, di ruang kerja yang sunyi, dikelilingi rak buku dan wangi kayu tua yang menenangkan. Sudah lama kamu nggak cerita soal rasa sakitmu, Nita, kata ayah sambil menatap jendela. Aku diam sejenak. Mungkin karena aku lelah membahasnya. Tapi, luka itu masih ada. Dan itu wajar, jawabnya. Yang penting, jangan biarkan luka itu mengatur langkahmu. Aku memejamkan mata, mengingat kembali hari pernikahan yang dulu kuimpikan penuh cinta, tapi justru dipenuhi hinaan, cibiran, dan tatapan sinis. Aku memikirkan ibu mertua yang kini mulai menunjukkan ketulusan, Clara yang berubah perlahan, dan ayah mertua yang sekarang selalu menunduk hormat setiap kali kami bertemu. Apakah perubahan mereka benar-benar tulus? Apakah permintaan maaf cukup untuk menghapus luka yang pernah mereka torehkan? Jawabannya, tidak. Tapi aku mulai mengerti. Memahami manusia tidak sama dengan membenarkan perbuatannya. Hari itu, aku menghadiri acara keluarga besar Riko untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi. Sebuah makan malam sederhana di rumah mertuaku. Semua tampak canggung di awal. Clara mencoba bersikap hangat. Riko setia menggenggam tanganku, dan ibu mertuaku berkali-kali menahan air mata sambil memandangi wajahku. Hingga akhirnya, saat makanan penutup disajikan, aku berdiri. Aku mau bilang sesuatu. Semua mata menatapku. Aku menatap mereka balik. Tenang. Dulu, aku merasa bukan siapa-siapa di keluarga ini. Aku dihina, dipermalukan, dianggap tidak pantas hanya karena aku bukan berasal dari keluarga kaya. Aku menahan napas. Suara di meja makan hening total. Tapi sekarang aku mengerti. Ketakutan bisa membuat orang jahat, dan gengsi bisa membutakan hati. Aku menatap langsung ke arah ibu mertua. Aku memaafkan. Tapi bukan berarti aku lupa. Tangis ibu mertua pecah. Aku tahu, Nita, dan aku rela jika kamu tak pernah melupakan. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya, meski butuh waktu seumur hidup. Aku mengangguk. Kalau kita semua mau belajar jadi lebih baik, itu sudah cukup bagiku. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat dari siapapun di ruangan itu. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena aku berhasil tidak menjadi seperti mereka saat aku disakiti dulu. Aku tidak membalas dengan dendam. Aku membalas dengan batas, dengan harga diri, dengan ketegasan yang lahir dari luka, bukan kebencian. Riko menggenggam tanganku lebih erat saat kami masuk ke mobil. "Kamu gak pernah berhenti bikin aku kagum," katanya pelan. Aku tersenyum, menatapnya. Aku bukan sempurna, kok. Aku cuma belajar untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan aku belajar, kalau memaafkan bukan berarti aku lemah. Justru itu yang membuatku jadi kuat. Malam itu, di kamar, aku menulis satu kalimat di jurnal harian yang sudah lama kutinggalkan. Hari ini aku tidak menang. Aku tidak kalah. Tapi aku berdiri. Kebahagiaan, dulu kupikir, adalah hidup yang sempurna. Suami penyayang, keluarga harmonis, rumah besar, dan status sosial yang tak bisa diganggu-gugat. Tapi kini aku tahu, bahagia bukan soal sempurna. Ia soal kejujuran terhadap diri sendiri, dan keberanian untuk memilih, meski itu tak selalu dipahami orang lain. Setahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang penuh luka itu. Setahun penuh liku-liku, air mata, pelajaran, dan pertumbuhan. Aku bukan lagi Anita yang dulu. Aku juga bukan Anita yang diimpikan banyak orang. Wanita kaya yang hidup dalam kemewahan dan status. Aku adalah Anita, dengan versiku sendiri. Hari itu, aku berdiri di depan sebuah gedung kecil yang baru selesai direnovasi. Sebuah pusat pelatihan untuk anak-anak yatim dan perempuan muda dari panti asuhan dan rumah singgah. Di atas plang besarnya tertulis, "Rumah Pelita, untuk mereka yang pernah merasa tidak dianggap." Riko memegang tanganku sambil tersenyum. Ia membantuku membangun tempat ini sejak ide itu kutuangkan di secari kertas. Saat kami duduk berdua di malam ulang tahun pernikahan pertama kami. "Kenapa kamu pilih nama ini?" tanya Riko saat itu. "Karena aku pernah hidup dalam kegelapan. Dan satu cahaya kecil saja bisa mengubah semuanya. Kini, aku tak lagi mengejar penerimaan dari orang lain. Tidak dari mertuaku, tidak dari masyarakat, bahkan tidak dari ayah kandungku sekalipun. Aku menghargai mereka, menyayangi mereka, tapi aku tidak lagi bergantung pada penilaian mereka." Ayah, Pak Wijaya, menawarkan banyak hal, kursi direksi, rumah besar di kawasan elit, bahkan mobil pribadi dengan supir. Aku menerimanya dengan hormat, lalu menolaknya dengan tenang. "Terima kasih, Ayah, tapi biarkan aku membangun jalanku sendiri." Ia tersenyum saat itu. "Kamu benar-benar anak ibumu." Aku hanya tertawa kecil. Aku tidak semewah harapan banyak orang, tapi aku cukup. Dan cukup adalah bentuk tertinggi dari syukur. Clara kini menjadi sahabatku. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi kedengkian. Kami sering duduk bersama, membicarakan hal-hal ringan, kadang serius. Aku tahu dia berubah karena melihatku bukan lagi sebagai saingan, tapi sebagai sesama perempuan yang sama-sama ingin dimengerti. Ibu mertua pun kini lebih sering meneleponku daripada Riko. Meminta resep, meminta saran, bahkan sesekali mengajakku ke pasar tradisional bersama. Dulu, itu mungkin terasa seperti drama, tapi sekarang, rasanya seperti hidup yang aku bangun sendiri. Dengan maaf dan batasan yang jelas. Hubunganku dengan keluarga angkatku tetap erat. Mereka bukan darahku, tapi mereka adalah bagian dari hatiku. Aku sering pulang, membawa makanan kesukaan ibu, menemani ayah angkat ke kebun, dan duduk menonton televisi di ruang tengah sambil mengobrol hal-hal sederhana yang justru paling kurindukan. "Meskipun kamu sekarang anak orang kaya, kamu nggak berubah ya, Nita," kata ibu suatu malam. Aku tersenyum.
Karena kekayaan sejati bukan di rekening, Bu, tapi di hati yang tahu cara mencintai dan berterima kasih. Aku menutup jurnal harianku malam itu, lalu menatap cermin. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi gadis polos yang takut akan masa depan, tapi wanita dewasa yang tahu apa artinya terluka dan memilih untuk tidak menularkan luka itu pada orang lain. Wanita yang tahu kapan harus membela diri dan kapan harus memaafkan. Wanita yang memilih bahagia dengan versinya sendiri. Aku bukan putri dari negeri dongeng. Aku juga bukan tokoh utama dari cerita cinta glamor. Tapi aku perempuan biasa yang tahu bahwa menjadi cukup itu luar biasa. Dan bahwa hidup ini, meski penuh luka dan pertanyaan, layak diperjuangkan. Ini kisahku. Aku, Anita. Dan inilah bahagiaku, versi aku sendiri. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.